Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Kau sumber kekuatan di hidupku, hanya padamu tempatku berseru. Kau ubah hidupku jadi yang baru, untuk menikmati kemuliaan-Mu. Kau sumber kekuatan di hidupku, hanya padamu tempatku berseru. Kau ubah hidupku jadi yang baru, untuk menikmati kemuliaan-Mu. Segala kebaikan yang ku terima, ku bersyukur padamu selalu. Anugerah terindah yang ku terima, itu yang Kau sediakan bagiku selamanya. 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, ada banyak orang Kristen beranggapan bahwa bekerja itu tidak penting, tidak rohani, atau tidak alkitabiah. Mereka beranggapan bahwa bekerja menunjukkan ketidakpercayaan kita pada pemeliharaan Tuhan. Dengan bekerja berarti kita hidup mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Lalu mereka mengutip firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini adalah pemahaman yang salah, saudara. Rasul Paulus sangat geram bila melihat ada orang-orang yang malas bekerja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja adalah kehendak Tuhan, saudara. Alkitab menunjukkan bahwa Bapa adalah pekerja utama yang sibuk dengan penciptaan dunia. Kejadian 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Ia bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Bapa adalah pribadi pertama yang melakukan pekerjaan di bumi, dan Kristus pun menegaskan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Orang yang bekerja berarti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi bekerja yang bagaimana? Ini yang penting. Kolose 3 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bekerja sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan bila dilakukan secara total, saudara, bukan bekerja seenaknya dan asal-asalan. Orang percaya yang menyadari kebenaran ini pasti akan menjadi pekerja-pekerja yang berkualitas dimanapun Tuhan tempatkan dia. Amsal 10 ayat 4 dan 5, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu.
Berkat itu tidak langsung jatuh dari sorga, saudara. Bagian Tuhan adalah memberkati kita, tapi bagian kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena itu, jika kita ingin diberkati, apa jawabannya? Pengkhotbah 9 ayat 10 menjawab, yaitu segala yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu sekuat tenaga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pencerahan dari Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Dengan tegas firman Tuhan berkata, tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Menyadarkan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi tugas pekerjaan tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya Tuhan, ini mengajar kami untuk memiliki kerajinan, kesungguhan, totalitas ketika Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kami kerjakan. Ya Bapa, kami berterima kasih karena sebenarnya rahasia hidup diberkati, yaitu mengerjakan dengan sungguh-sungguh bagian kami dengan sekuat tenaga, dan bagian Tuhanlah yang akan memberkati hasil kerja kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Di saat ku jauh dari-Mu, kasih-Mu selalu menemukanku. Yesus, Kau penuntun langkahku di saat dunia tak menentu. Ku serahkan seluruh hidupku di dalam rencana-Mu. Selamanya takkan berubah kasih Yesus dalam hidupku. Selamanya ku tetap setia mengiringmu, Yesus. Yesus, Kau penuntun langkahku di saat dunia tak menentu. Ku serahkan seluruh hidupku di dalam rencana-Mu. Selamanya takkan berubah kasih Yesus dalam hidupku. Selamanya ku tetap setia mengiringmu, Yesus. Selamanya ku tetap setia mengiringmu, Yesusku, Tuhanku. Selamanya takkan berubah kasih Yesus dalam hidupku. Selamanya ku tetap setia
Yesus.